pertempuran antara Oxiris dan juga sebuah tim berwarna ungu BCS. Gue bilang mau DCS. DCS kan The nggak Caster. main. The Caster. BCS yang lagi looting juga di arah Camp Bravo kali ini dari tim Oxiris. Mereka sudah bergerak berempat, nge-split satu orang, berkumpul kembali. Dan what happened dengan circle-nya? Wow, circle-nya bener-bener unik banget, Win. Tadi sekelebet kelihat itu circle yang annoying banget buat semua tim. Nyebelin banget itu circle-nya, dan kita lihat di sini dari Oxiris juga mereka bener-bener nge-stick banget David satu sama lain, sementara dari BCS mereka lebih memilih untuk melakukan split up. Tapi lihat pergerakan dari Oxiris bener-bener rame-rame langsung, mereka takut ter-HBD oleh BCS sepertinya. Ya, tapi masalahnya dari BCS mereka udah set up nih, ada satu pemain yang membiarkan pemain-pemain dari Oxirisnya ngelewatin mereka. Berada di arah broken wall, masih melakukan proning, belum terlihat. Ada satu orang yang sudah mulai nge-vaulting ya, udah mulai naik ke satu box, naik lagi ke atas, tapi belum ada tembakan yang dikeluarkan oleh seorang Cute yang ada di bagian luar dari broken wall-nya, masih bermain dengan cacing gaming, menunggu sebuah momentum untuk mendapatkan pemain dari Oxiris. Yes, masih belum menunjukkan tanda-tanda kalau misalkan ada Cute yang bisa menjaga bagian terluar dari Camp Bravo, tapi sementara waktu dari Cute juga masih tempat yang sama, proning aja, belum dapat vision yang lebih jua, satu kepala pun juga belum terlihat dari arah vision Cute. Ya, ini lagi menunggu momentum, mencari timing yang tepat untuk mereka menghabisi pemain-pemain Oxiris yang perlahan-lahan sudah mulai maju. Di mana Roxane kali ini yang berada di barisan paling depan langsung masuk tanpa permisi dan sudah mulai ada baku tembak terjadi. Sudah terdengar dan sudah ketahuan satu posisi dari tim BCS. Happy berdiri di arah tangga dan ternyata berhasil diamankan. Namun threat pun terjadi sepertinya. Gak terjadi threat. Malah kali ini Oxiris, pemain-pemain mereka sudah mulai low, bahkan ternyata BCS berhasil diamankan satu pemain mereka, vaulting masuk dan ternyata masih bisa diamankan dan threat knock pun kembali terjadi. Kali ini Box yang sedang melakukan healing dan BCS sudah kehilangan satu pemain mereka, sama-sama menyisakan dua pemain, bahkan satu pemain yang ada di bagian luar, di bagian dalam bahkan juga berhasil diamankan oleh BCS. Bahkan coba langsung dikonfirm kill aja player ter-knockdown dari arah Oxiris, sementara itu dari Cute juga masih berusaha untuk revive satu teman ter-knockout, sementara Dolas harus bisa diikhlaskan untuk pulang ke arah lobby. Kita lihat dari sisi Isboy juga masih terus membuka angle vision yang lebih luas di area atasnya, juga mulai terdeteksi pergerakan dan mulai tergas. Close combat belum terjadi, tapi dari Oxiris ini satu momen untuk bisa men-takedown satu player, tapi lihat ada DBS dari seorang Cute belum juga berhasil mendapatkan satu knock ke arah atas. Betul, sudah nge-revive, sudah healing, 2 lawan 2, kondisi berimbang, bermain di bagian celah yang sempit karena satu pemain sedang dalam posisi ter-knock out. Granat di tangan, dimasak, dilempar, meletup, mendapatkan satu pemain, bahkan salah satu di antara yang sudah dipulangkan ke arah lobby, kembali ke arah luar dan rata sudah dihabisi. Bahkan ada taunting shoot dari Oxiris ke arah tim BCS. Yes, dua player dari Oxiris juga harus diikhlaskan pulang ke arah lobby, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan Oxiris mereka mampu fight lagi sampai ke late game karena dua player mereka juga masih stay. Sementara di sisi lainnya juga udah mulai bonyoknya. Enggak, baru satu tim doang yang bonyok itu dari Oxiris, tapi dari BCS juga udah pulang ke arah lobby. Nih fight belum terjadi lagi, tapi ngomong-ngomong belum terjadi, justru malah terjadi di area lainnya dari West Bandits, tapi satu knock, tapi belum jika itu sebuah confirm kill atau sudah? Udah. Satu pemain lucit tadi sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi BCS setidaknya dia pulang dengan membawa 2 kill. Tidak dengan tangan kosong, tanpa kill. Tapi mereka membawa 2 pemain dari Oxiris tadi. Yes, betul banget. Dan kita bakalan fokus ke arah Lucid yang dimana satu playernya harus bisa dipulangkan ke arah lobby, terpick off begitu aja. Terus waktu mereka bakal nge-stick, posisinya nggak bakalan nge-split terlalu jauh, mengingat dari manpowernya juga udah mulai berkurang satu player. Sementara kita bergeser ke arah lainnya, di mana Starlight udah mulai set up di sini di area sekitaran jembatan. Mereka berusaha ngebegal tim-tim yang berusaha melakukan rotasi. Betul, begal gaming kayaknya meta dari Starlight di arah jembatan, di mana jembatan sudah mereka setup sedemikian rupa, bahkan satu pemain mereka dikirim ke ujung jembatannya untuk menjadi cacing. Yes, betul. Kita dari Deku juga dia benar-benar stay banget, benar-benar stick banget, komit banget untuk dari Starlight ini untuk bisa ngebegal tim-tim yang berusaha untuk melewati daerah mereka. Tapi dari mid juga sebenarnya masih nyaman, belum ada informasi yang masuk. Vehicle juga belum terdengar dari tim-tim yang saat ini belum mulai terdeteksi pergerakannya. Betul, masih di tempat yang sama. Dari MT pun sudah melakukan rotasi kali ini dengan menggunakan perahu. Kayaknya ada 2 perahu yang mereka gunakan untuk rotasi. Jaga-jaga kalau misalkan ada yang nembakin perahunya, hancur, masih ada perahu yang lainnya. Yes, betul. 2
opsi digunakan oleh MT Esport. Dan sementara waktu ini fight-nya belum terjadi lagi. Hanya ada clash kecil aja di awal, tadi bentrok di sekitaran Camp Bravo. Betul, belum ada fight lagi. Baru dibilang belum ada fight lagi, tapi tiba-tiba sudah mulai ada yang menembak. Erdita kayaknya melihat pergerakan yang dilakukan di arah lautan tadi. Ya, mungkin karena masih jaraknya terlalu jauh dengan kali 3 M4-nya di seorang Uzui belum Wah, berhasil tabrakan bisa tuh. nyair dan kapalnya bisa ngacir begitu aja untuk bisa menuju checkpoint selanjutnya. Yes, ini juga dari Uzui nembaknya hati-hati banget loh. Dari tadi dia nembak ke arah laut, tapi habis nembak dia lihat ke arah belakang. Takutnya malah tiba-tiba ada musuh yang ada di bukit belakangnya dia. Yes, betul. Bagus banget awareness dari seorang Uzui karena dengan tembakan yang dibuka otomatis informasi masuk ke arah musuh. Betul. Dan jadi dia harus bisa menjaga bagian belakangnya, sementara itu di area sekitaran bootcamp Sepi dikuasain banget oleh ya. The Pillars. Betul, seorang diri. Satu tim menguasain bootcamp. Ya, ini sepi banget. Ada AC juga ternyata di arah perbukitan sekitar bootcamp. Ini tim yang tadi mendapatkan WWCD ya. WWCD Betul. dengan 8 kill. Dan apakah kita akan melihat kembali habis chicken terbitlah Tusun seperti yang dialami oleh ACS Esport? Yes, itu di match sebelumnya benar Tusun dan kita bergeser masih fokus karena tim tadi dari ACSID. Jadi kayak pengen ngomong ACS jadinya. Ini tuh timnya menjebak semua. Ada ACS, ada AC, ada BCS. Itu menjebak, ini 3 tim yang menjebak kita dari tadi, Win. Betul, ini bisa jadi perangkap banget sih 3 tim. Kalau misalkan 3-3 lagi fight barengan kayak tadi aja kita Iya. ke distract sama kill feeds-nya. Betul, Killfit juga sekarang lagi sering menjebak gitu. Entah kenapa gitu di beberapa turnamen Killfit itu suka telat. Termasuk di PMNC nih. Ada sedikit keterlambatan Killfit yang ngebuat kita, bentar ini kayaknya tim udah perang deh. Kok tiba-tiba Killfit baru nongol, pas dicek di live statusnya, lah ini tim udah pulang ke arah lobby, kok baru perang sekarang? Berarti ada banyak delay. Banyak delay yang terjadi di Killfit. Yes, dan kalau misalkan kita lihat dari tim statusnya juga masih ada 2 tim yang masih berusaha untuk masuk dalam safe zone. Ada MD dan juga dari Oxiris yang belum terlihat bisa selamat di safe zone. Sementara itu kita bergeser ke arah tim lainnya LXB. Dari Zoro juga udah mulai menaiki satu buah sniper tower untuk bisa membuka angle face yang lebih luas lagi untuk informasi yang lebih jauh lagi. Zoro sekarang perangnya pakai tembakan ya, udah nggak pakai samurainya lagi ya, udah nggak pakai pedangnya lagi. Nonton ya, Win? Nonton. Apa? Yang ada penutup matanya itu kan. Apa? Yang Zoro. Kebah yang kayak gitu kan ya. Bentar. Ya kan? Mohon maaf deh, kita beda server. Oh, beda. Yang gue maksud Zoro yang ada di One Piece. Oh, yang Nah, di One jadi Piece. tiba-tiba Zoro kebah itu apaan? Soalnya kan kayak ada yang apa ya megang kain tuh kayak yang- Kebah, itu kebah. banteng ya yang buat ke banteng. Astaga naga, dan kita makan fokus aja mendingan ke in game di mana FS Slayer udah mulai mendeteksi nih pergerakan dari Ya satu Allah. tim tapi belum berhasil bisa menuangkan semuanya, hanya menculik sedikit demi sedikit. Setidaknya ada yang bikin gue melek ya. Fight-nya bikin melek. Windy dengan kepolosannya barusan juga bikin gue melek. Oke, ada perang bajak laut nih antara FE dan juga MT tadi berarti. Yes, Ya, yang udah mulai MT apa MD? MT. itu tuh mirip-mirip tuh. Ya, MT, MD banyak banget ya. SL pun kayaknya udah mulai rontok tuh. Mereka ketemuan dan dihabisin satu persatu. MT sudah kehilangan satu anggota mereka. Kalau kita lihat dari FE mereka masih pada utuh, dan Nero juga terknock out satu pemain mereka, bahkan dipulangkan ke arah lobby bertemu dengan tim SL, berarti dari Starlight. Yes, betul banget. Dan seperti dari FS Layers juga masih Sumpah zonanya sih. kesulitan nih untuk masuk, dan zonanya Kapasta. Dari tadi, Wow. that's why banyak tim yang pakai kapal untuk menuju ke lautan lepas. Yes, udah gitu nangkring aja, nggak usah bergerak kemana-mana, tinggal nunggu circle selanjutnya. Ya. Apakah ini momen yang gua tunggu-tunggu untuk mendapatkan circle seperti ini? Nero bermain di bagian bibir pantai bertemu dengan Starlight. RT masih melakukan perang, sudah terlihat, tapi threat-knock-nya terjadi dengan sangat cepat. Masih ada Hexas, last man standing dari Nero yang menyelam dan mungkin lagi latihan jadi ikan duyung. Yes, betul banget. Hexas masih berusaha untuk bisa survive untuk bisa menyelamatkan posisi plasma sebaik mungkin untuk tim Nero, tapi dari Rancid juga nggak bisa bertahan lebih jauh lagi, panas dipulangkan begitu aja karena lebih seharusnya. Dan kita lihat dari Starlight juga mereka masih terus menyisir bagian perairan, masih berusaha mencari letak Hexas, tapi Hexas sepertinya udah bisa tutup angle visionnya. Sementara itu satu player yang terknock out dari Starlight, dari Nick juga udah berhasil bisa dibangunkan. Oke, masih menunggu perang-perang berikutnya. Starlight bertahan dengan 3 pemain mereka dan 3 kill karena mereka berhasil mendapatkan 3 pemain dari Nero.
Oxiris kalau kita lihat kedip-kedip biru, MD juga lagi kedip-kedip biru, itu menandakan mereka lagi berada di area Blue Zone. Dan Ace, wow ini jaraknya 370 meter dan gue yakin akan banyak banget tim yang ngejegal rotasi mereka. Karena semua tim itu rata-rata udah rotasi cepat. Ada yang mikir udah naik kapal, ada yang main di pinggir pantai dulu berharap zonanya ke bibir pantai. Tapi dengan persentase zona yang seperti ini, kayaknya ke laut sih. Harusnya ke laut karena itu sebagian besar condongnya ke laut dan Gila, itu 40% daratan, 60% laut, air. Semuanya. Makanya tadi dari FS Layer juga udah mulai stay. Tapi hati-hati pergerakan dari Prince jangan terlalu terburu-buru karena ada LXB yang bisa banget nge-HBD-in. Tapi udah mulai terkena beberapa peluru panas juga dari seorang Draker. Tapi justru malah timnya juga udah ter-knockdown satu demi satu ter-knockout dari seorang Prince. Masih ada God K2Hey yang masih bisa bertahan. Wah, zonanya. Ke-distract banget sama zonanya kali ini. Sumpah, gue lebih tertarik melihat akhir zonanya ke arah mana dibandingkan fight yang terjadi saat ini, Windy. Speechless banget kali ini Circle. Wow. Astaga. Luar biasa. Dan kita lihat juga perjuangan dari God Slayer berusaha ngekikis semua player dari LXB. Lemparan utility predict needs-nya belum bisa connect ke Batman. Tapi lemparan utility barter terjadi. Tapi belum berhasil bisa nge-clear satu player yang ter-knockout dari arah God Slayer. Yes, ini LXB akan mempertaruhkan posisi mereka saat ini karena posisi mereka enak banget kalau bisa nge-clear pemain-pemain dari Udinus God yang sedang berusaha meretake compound. Oh, bukan compound, daerah milik LXB. Wow, ini worth it banget sih, kita tunggu ya Kita kan. tungguin, betul. Kita tunggu, ini worth it banget, circle-nya luar biasa. Dan dari Batman juga lagi pusing-pusing terlebih dahulu. Lihat ada lemparan itu yang begitu jauh dilontarkan oleh God Slayer, tapi masih belum bisa menjangkau daerah yang dikuasain oleh LXB. Ya, bahkan LXB udah mulai nge-split dari tadi ya. Dua pemain mereka nge-split dengan dua pemain yang lainnya. Ini memaksimalkan daerah kekuasaan yang bisa mereka singgahi, dan itu supply di tengah laut. Supply di tengah laut. Bahkan dari West Bandit mereka rotasi menyisiri tebing-tebing dan wow, ini akan tersandwich. Yes, LXB akan nge-press. Terus dari belakang West Bandit juga akan datang dan cukup banyak tim yang terjebak untuk masuk ke zona-zona Wah, berikutnya. ini udah sulit banget. Tadi dari seorang Nick juga berusaha menyusuri daerah pelautan yang begitu luas tapi nggak bisa. Tapi dia terus juga Uzoy dan Waduh. Kimi dari seorang Deku bisa take down satu. Tapi terjadi counter spray yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh Erdita. Sementara itu Flow juga masuk dalam kekeran seorang mid, tapi dari mid belum berhasil bisa menjangkau satu player dari area Erdita. Ini kalau gue jadi Deku ya, gue bakal dropin semua healing gue ke mid. Udah, hanya ini yang bisa dilakukan. Kalau nge-revive malah ngebuang healing mereka gitu. Jadi mereka survive-nya akan sangat terbatas dan sudah pecah ternyata di bagian tebing sana di mana God menyambut kedatangan dari West Bandit yang datang dari belakang mereka. Sama-sama mendapatkan sebuah knockout dan langsung saja mengincar satu pemain untuk dipulangkan ke arah lobby. Dari YB hanya menyisakan dua player mereka saja. Bahkan dari Udinus X God mereka masih mendapat gangguan dari LXB. Yes, betul. Masih sama-sama menahan di bagian bibir circle dan juga LXB. Tapi di bagian belakang juga West Bandit udah mulai terlihat juga mulai terspekted posisinya. Kita lihat dari God tuh baru di update dengan dua tim yang berbeda. Seperti satu player terknock-off tapi bisa di revive juga. Ini menjadi timing untuk West Bandit yang tidak tepat sehingga dia nggak bisa ngerecekin fight yang terjadi. Tapi kita lihat juga dari West Bandit ada satu player yang terlebih dahulu diutus untuk menyeberangi daerah perairan. Ya, udah dikirimkan satu pemainnya, sementara pemain lainnya akan memberikan distraction dan mendapatkan pundi-pundi point kill. Dapat secure kill lagi, 2 kill untuk West Bandit, lumayan ya. Karena circle-nya benar-benar ngebuat semua tim bete parah. Yes, parah banget ini circle yang luar biasa. Bener-bener. Ini oh my god, what just happened with this circle? PUBG Mobile, oke, circle-nya kemarin di DGL, sekarang di PMNC. Apa yang terjadi dengan circle PUBG Mobile? Oh, ini kayaknya FS satu-satu tim yang diuntungkan. Mereka masih punya kapal dan juga di kapal enaknya advantage ya. Mereka bisa nembakin tim-tim yang berusaha berenang-berenang. Tapi kita lihat juga dari MT berbarengan dengan Rex juga ini mereka udah sama-sama berdamai aja lah semuanya berenang-renang bersama. Ya masalahnya kapal yang mereka punya emang masih bisa dinaikin. Oh iya, Itu kapal udah meledak atau belum? Cukup banyak pertanyaan yang masih belum bisa dijawab untuk kondisi saat ini dengan circle yang ini circle-nya kayak ini di Sunhawk nih. Tapi circle-nya udah kayak pengen udah gue kayak Wrangler aja deh gitu. Betul. Gue kayak Wrangler aja deh. Ini kita kayak ngecasterin lomba berenang gitu kan, siapa cepat Betul. sampai ke permukaan. Ini Dan Olimpiade. Olimpiade betul, Olimpiade. Atau ini SEA Games ternyata.
Ini bukan PMNC, ini konspirasi, ini SEA Games. Ini udah semua tim banyak banget yang kikis sama sakitnya blues. Karena di perairan kita masuk ke laut, kita nggak bisa healing kan. Betul, ini yang bisa perang cuma yang lagi di pinggir-pinggir tebing aja nih. Lucit, terus ketemuan sama Flory, belakangnya masih ada pemain The Prime. Bahkan pemain-pemain dari Flory udah mulai lompat semuanya. Ketahuan, tembak, bos! Langsung jadi poin untuk Lucit. Mantap. Dia di bawah tebing cukup tenang, dapetin satu persatu pemain dari Flory yang lompat ke air. Yes benar, tapi dari Zevi juga bakal dibiarin bleeding out aja karena jaraknya susah banget untuk Skyforce itu mengejar satu player yang ternakal. Sementara itu kita lihat dari masing-masing player juga udah mulai berlomba-lomba untuk berenang-berenang masuk dalam circle selanjutnya. Udah banyak yang kekikis juga. West Bandits dari K juga dapetin satu player dari arah Oxiris. Roxanne juga harus terknock out. Kita lihat juga di The Pillars juga kesulitan untuk bisa masuk dalam circle selanjutnya. Iya, ini zona yang bener-bener disaster banget, bikin semua tim bingung, galau gulana karena zonanya bener-bener ke tengah laut. Wow, ini udah kayak momen yang lama banget gue tunggu-tunggu, tapi ini pasti ngebetain banget buat player-player yang masih tersisa saat ini dan masih bermain hingga saat ini. Yes betul banget. Dari Skyforce juga masih terus mengumpulkan satu demi satu pun di poin kill. Udah mulai terspot juga Sonic yang udah bener-bener low banget, harus mengambil nafas dulu ke permukaan karena udah low banget HP-nya. Dan kita lihat dari seorang Tylo juga masih bisa berenang-berenang, masih bisa selamat. Dari Sonic itu udah sekarat banget nyawanya, nggak bisa healing, nggak bisa boosting. Tapi dari Skyforce lebih memilih untuk menemukan timingnya untuk bisa nge-clear semua player dari Flory. Betul, ini udah pergerakan terakhir yang menurut gue bagus banget dilakukan oleh Lucit. Ketika dia udah, masih ada satu tim yang punya kapal. Oh what? Ini mereka nyayur banget sih. Ini mereka bakal nyayur banget harusnya. Wah ini luar biasa karena dari player yang berenang-berenang mereka nggak bisa nembakin, healing nggak bisa. Mereka enak banget, tinggal nunggu timing, tinggal nunggu tim yang datang sama tim yang rebutan untuk bisa naik ke kapal mereka. Ada yang kena sama Blue Zone, ngelihat kapal udah berasap. Masa depan lagi mencari masa depanku di mana. Aku tak punya tempat untuk berpijak, bahkan mapnya aja nggak bisa digeser loh. Udah mentok. Ini map udah mentok ya, udah nggak bisa digeser lagi ya. Udah mentok sementok-mentoknya dan Itu kita mapnya udah mentok. dan juga kita lihat dari SID juga masih jauh banget untuk bisa touchdown ke circle, nggak bakal bisa survive lagi karena circle juga semakin sakit dan semakin menutup lagi dan circle-nya menjauhi mereka lagi. Kapasa dikejar menjauh, itu circle-nya ngerjain banget. Aduh, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Karena gak bisa dikejar lagi, gengs. Aduh, itu kapal juga udah mulai berasap. Cuma ada satu tim yang punya kapal loh. Cuma ada satu tim yang punya kapal. Tapi dari FA juga pintar tuh. Tadi satu player lebih milih nyemplung biar dapetin informasi mana nih ikan-ikan yang berenang dan langsung di clear. Dan dari Lucid juga nggak bisa bertahan begitu jauh. Iya. Sakit banget blue zone-nya, ditambah mereka juga jarak yang ditempuh juga cukup Betul. jauh. Ini apakah ini akan menjadi awal kolaborasi PUBG Mobile dan juga One Piece? Wah, zonanya ke air, Ini cuy. udah biar tinggal seleksi alam ini. Ini lebih parah loh dari zonanya DGL minggu laluin. Zonanya di DGL waktu itu di Miramar Di Miramar. ke laut. Itu jaraknya juga nggak terlalu jauh sama daratan, tapi ini di PMNC. Somehow. What happened? Luar biasa, ini udah tinggal nunggu ajal yang menjemput aja satu demi satu terkikis. Dari Drecis juga lagi berusaha cari informasi, tapi mereka juga dapat informasi bisa berbuat apa. Ini kalau gue jadi player ya, gue ngumpul, curhat. Ini kita lagi kualifikasi apa guys ya? Ini pasti udah mic-nya mic all semua ini udah. Ini udah mic all semuanya nih. Kecuali akan ada orang yang kayak Smith waktu itu. Dia mijak orang yang berenang, terus Betul. tiba-tiba nembakin pemain di sekitar dia. Terus Itu dia, bisa tuh. terus juga nanti yang kalau misalkan gitu Wah, loot ini yang crate-nya nyayur. ngapung gak sih kak? Lootnya ngapung. Ngapung. Tapi yang resikonya kan kalau lo kenop nggak bisa diapa-apain lagi. Dan ini wow. Dapet Ini kalau satu. bisa dilihat kayak gini ya, yang akan dapat WWCD FE. Harus nyari, kita dapetin satu ikan tuh bakal dicari lagi. Tadi Acul tuh sebagai informan Masih tuh. bisa di loot. Masih bisa di loot. Oh iya bener ngapung ya loot crate-nya. Betul, masih bisa di loot. Kayak Wah, kita lihat. ditembakin dia nyayur banget cuy. Wow. Dari FS Slayer harusnya dilihat dari posisinya, mereka yang chicken ini. Harusnya ya. Harusnya kita lihat tuh, tapi tinggal menghemat-hemat peluru aja gak sih di tapping-tapping bisa dapetin ikan. Karena mereka juga nggak bisa ngeluting, resource-nya juga kita nggak tahu apakah memadai atau enggak. Dan kita lihat perjuangan dari masing-masing tim, cari Bayangin. aja. Bayangin pemainnya FS Slayer bilang, gue gak bisa peluru, drop dong. Pas di drop gak bisa diambil lagi. Oh iya. Gak bisa diambil lagi kalau di drop. Mereka harus menghemat peluru mereka untuk mendapatkan kill yang banyak.
Ini mereka udah dapetin momen tuh. Wah, Oke, ini dia jalan. bajak Oke, laut kita, mulai. guys. Ini bajak laut sudah mulai keliling. Satu, kan? Nyari lagi. Masih nyari lagi. Masih nyelam ternyata. 2, 6 kill udah masuk. Total berarti 5 KFE. kill tuh dapetin ikan. Nambah lagi nih dikit lagi spray Ini pakai mereka bisa M4. dapat 6 kill lagi. Bisa banget Ini ini mah. bisa banget mereka dapat 6 kill lagi. Oh, luar biasa. Dapat lagi tuh 7. Tambah 1. Satu lagi nih. 8 belum, Belum. sabar. 7 masih belum. Masih Misi belum. masih bisa ngumpet. Senjatanya aja udah pokoknya apapun pakai, mau mutan ke KBZ, KBU Ini ke pakai semua. M4 pakai semua research yang dipunya. Oke, 8 kill nih total. Bakalan nambah lagi dicari. Nambah lagi pasti. Wow, Drecha sudah juga mau Nah, tuh. banget tuh. Ngambil nafas dulu. Dia kayak ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba aja ngambil napasnya lebih lama daripada dia. Itu dia ngambil nafas langsung ditepingin, nggak berani turun Dia lagi. kayak ikan koi di kolam tuh yang ngambil betul, hop, terus muncul lagi, terus nyelam lagi ke dalam, gerak Oke, lagi, bos. jalan lagi. Masih menyisiri, bos. Jadi bajak laut nih. Batman ini udah 9 kill. Keliling lagi. Jalan lagi. Lindes nggak bisa. Masih mencari. Dideketin. Yang mendekat pun nggak bisa 10 menjauh. kill total dapat dari Ini FA. udah fix. Mereka chicken harusnya. Wow, nyair nambah lagi dari Prince juga semakin memperjauh jaraknya, tapi akankah masih terspot lagi, tapi dari FA Papoy dapat 1 lagi. Kata tim lain, tolong hentikan penderitaan ini. Wahai Tencent. Aduh, ini Aduh. wah bakalan sulit banget sih. Udah nih tinggal enak banget, tinggal nunggu timing. 14. Tambah lagi. Mana lagi? Ini udah kayak bonus round buat FS Slayer, tau nggak? Iya benar. Ini udah kayak bonus round buat FS Slayer karena mereka punya kapal di circle yang kayak gini. Wah, ini GG banget sih circle-nya kali ini. Lihat masih ada 3 tim yang tersisa yang harus bisa di-clear sama FS Slayer. Dari Linux juga udah mulai low banget, tapi masing-masing tim juga belum terspot. Tapi dari Song Imut juga kita lihat udah low banget HP-nya. Berenang-renang, belum bisa ngambil nafas karena di spray down terus pakai M4 ya. Kita lihat seorang Pepe juga udah mulai terspot. Dari Papoy masih berusaha mencari informasi, dilihat-lihat ke daerah-daerah. Lihat-lihat. Ini kayaknya dia mau nyemplung dulu nggak? Mau ngambil peluru dulu nggak? Peluru masih banyak nggak? Kayaknya udah santai dulu aja. Tembak lagi. 16. Ini bisa dimaksimalin killnya ke mereka doang loh. Betul, dari Kita PP lihat. dapet juga. Kali ini Prince apakah akan menjadi disaster untuk FE Slayer yang lagi nyelam berusaha mendekat tapi Papoy dari tadi matanya jelalatan banget ya matanya. Matanya jelalatan banget dari tadi. Oh, dibuka skopnya kali 4 dicari di mana masa depan berada, dan kita lihat juga dari Gas Slayer juga masih bertahan. Ini masih sisa 1 player dari masing-masing punggawa 2 tim yang berbeda, tapi 17 total kill Kapasta. Ini Prince masih mendekat perlahan-lahan, masih dicari, nyelam lagi, bangun, nyelam lagi. Oh, belum ketahuan. Kapalnya gerak. Kapalnya pergi. Ketahuan. Oh, enggak, belum. Prince belum ketahuan, tinggal 3 tim yang tersisa. Udah di fix chicken buat, aduh, kapal. Jangan pergi, kapal. Sisa 1. Udah fix FS Slayer yang bakal BBCD. 19 kill. 19 kill. Kalau Prince berhasil bisa didapetin, tapi lihat ada tapping dengan MK-nya juga, dari itu dia. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh FS Slayer. Wow, gue speechless banget dengan game yang barusan. Kita menunggu sekian lama untuk technical issue dan melihat match yang seperti ini. Luar biasa. Luar biasa. Fight cuma Aduh. terjadi di awal doang. Betul. Tim-tim yang belum nyemplung, tapi sisanya kayak dari FS tuh emang dia dari awal udah